صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لهذا الكتاب ولمعلم الشافعي هذا اللهم يتغمدهما بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Anwa'ul irsi, seperti itu ya. Ada yang baca? Baca siapa? Said, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul irsi tentang wahia itu berkali berarti itu taksidi itu bahaya. Konsekvensi dari aksamu mufassalah insyaallah taala. Sebab itu allati yuridu bimujibiha syaksu dalatul wahiyah. Rabbatu hakikiyah rabitatul nasab wahiyal walidah والأولاد والإخوة والعقل وغيره ويمكن أن نقول في إيجاز الوالدان والأولاد وهي انتساب إليه النكاح وهو عقد الزوجية الصحيحة القائم بين الزوجين وإن لم يحصل بعده دخول أو قرة. أما النكاح الفاسد أو النكاح الباطل فلا يورث به أصلا. فلا توارث به أصلا. الولاء وهي قرابة حبية وتسمى ولاء العتق. ولاء النعمة وسببها نعمة الاعتقاد على عتيقه. فإذا اعتق السيد عبده ومملوكه اكتسابا بذلك صلة ورابطة يسمى ولاء العتق. يرث بسببها لأنه أنعم على العبد فرد إليه حريته وأعاد إليه إنسانيته بعد إن كان محاطا بالعدالة. فكتبت الشارع بإذنه للأهل إذا لم يكن للعبد عاقب والد أصلا لا بسبب قرابة ولا بسبب زوجية. أركان الإرث وأركان الإرث ثلاثة وهي الوارث وهو الميت الذي يستحق غيره أن يورث منه ما خلق بعد الموت. الوارث وهو الذي يستحق الإرث بالأسباب كالقرابة النسابية والزوجية وغيرها. الموروث وهو الشيء الذي يتقرب الميت من وعقار وغيره.
ويسمى الموروث إرثا وتراثا وميراثا وتركة وكلها أسماء لشيء الذي يتركه ميت بالوالدة. شروط الإرث وشروط الإرث ثلاثة أيضا، وهي أولا وفاة الوارثة حقيقة أو حكما. ثانيا تحقق حياة الوارثة عند موت الوارثة. ثالثا العلم بجهة الإرث. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qal mu'alifu anwa'ul irsi arba'atun. Irsun bil faradi wa irsun bit ta'assubi. Ya, irsun bit ta'assubi ya, atau bit ta'assubi, irsun bil raddi, irsun bil rahim. Warisan dengan sebab fardu, ya, bit ta'assubi itu dengan apa namanya? Dengan asabah. Ya, kemudian berraddi dengan pengembalian sisa atau dengan hubungan silaturahim. Wasatih hadil aqsam munfasalatan insyaallah taala. Asbabul irs allati yarithu bimujibiha asy-syakhsu salasatun. Sebab-sebab perwarisan yang mana ya, seorang tersebut dihukumi mendapatkan warisan, itu ada tiga. Allati yarithu bimujibiha asy-syakhsu, yang mana seorang itu ya dihukumi ya dia mendapatkan warisan, itu ada tiga. Al-qarabatul haqiqiyyah, pertama kerabat hakikiyah, rabitatun nasab wa al-wildan wal auladu wal ikhwatu wal a'mam wa ghairuhum. Wa yumkinu an naqula bi ijazin, kita katakan di sini ya dengan ijaz, dengan singkat, wal walidan wal aulad wa man tasaba ilaihim, ya kedua orang tua, anak-anak, dan yang orang yang bernasab kepada mereka, itu qarabah. An-nikah wa ya aqdu zawjiyati as-sahihu, akad perkawinan as-sahihu yang sah. Ya mau nikah sirri atau menikah catatan KUA itu sama saja, yang penting sah pernikahannya. Baina al-qaim baina az-zawjain, ya, yang tegak, yang berlangsung antara dua suami istri. Ya, sekalipun dia nikah sirri tetap dia mendapatkan warisan. Jadi jangan dibedakan antara sirri dengan yang tercatat di KUA. Ini terkadang di masyarakat itu yang siri itu nggak dibagi, yang nggak boleh, zalim itu namanya, kan istrinya, sah pernikahannya. Gitu. Wa ilam yahsul ba'dahu dukhul aw khalwatun, sekalipun tidak hasil kepada dia itu dukhul, ya jima, aw khalwatu, atau ya berdiam-diaman. Ya artinya dia baru nikah, baru akad, belum khalwah, meninggal, dapat warisan, gitu. Mungkin saking kagetnya nih suami, wah ternyata istri cakep banget begitu, pingsan dia, meninggal. Maka istri dapat warisan tuh, kali begitu ya. Jadi sekedar nikah saja itu sudah mendapatkan warisan, walaupun belum dukhul, walaupun belum berdua-duaan. Amma nikahul fas aw nikahul batil fala tawarusa bihi aslan. Adapun nikah yang rusak, nikah yang batil, ya nikah mut'ah, ya apa namanya, yang rusak, yang ya enggak ada walinya, fala tawarusa bihi aslan, maka tidak saling mewarisi ya dengan pernikahan tersebut sama sekali. Enggak ada. Wal wala, ya wala ini ya pemerdekaan. Wa ya qarabatun hukmiyatun, wa tusamma walal itqi, dinamakan walal itqi, yakni apa namanya, pemerdekaan budak. Walaan ni'mati, pemerdekaan kenikmatan. Ya seorang budak ya dimerdekain oleh tuannya. Jadi berarti ada hubungan pemerdekaan. Seorang tuan memerdekakan budaknya.
dia berikan dia kenikmatan. Wa sababuha nikmatul mu'tiki ala atiqihi, jadi sebabnya nikmatul mu'tiki, kenikmatan orang yang merdekakan, ala atiqihi, atas budaknya, ya. Itu diberikan kenikmatan tuh, diberikan kebebasan, ya. Fa idza ataqa sayyidu abdahu wa mamlukahu, apabila seorang tuan memerdekakan budaknya, wa mamlukahu, sama budaknya, ya. Ya, budak perempuannya, budak laki-laki perempuannya sama. Iktafsal bidzalika silatan wa rabitatan. Ya, tusamma walal itqi, maka dia telah mendapatkan atau dia telah berbuat namanya silah wa rabih, hubungan dan ikatan. Jadi ada hubungan nih antara yang memerdekain dengan yang dimerdekain. Dikatakan namanya walat itqi, yarisu, ya, bisababiha, maka si mu'tik ini mewarisi, dia mendapatkan warisan bisababiha, dengan sebab silah warabithah tersebut. Li'annahu an amal abdi, karena dia telah memberikan kenikmatan kepada hambanya. Faradda ilaihi hurriyatahu, ya, dikembalikan kepadanya kemerdekaannya, ya. Jadi tuannya memberikan kemerdekaan, mengembalikan kemerdekaannya. Wa ada ilai insaniyatu, dan kembali kepadanya itu, ya, kemanusiaannya, manusia utuh, ya. Ba'da an kana mulhakan bil ajamawat. Ajamawat apa ini artinya? Saya enggak lupa saya ini. Orang asing, ajam, ya, ajam orang asing, ajam, ini ajamawat. Ya, kalau ajami itu orang asing. Oh, jadi ya, ba'da an kana mulhaqan bil ajamawati, setelah dia disamakan, mulhaq itu artinya sudah setara begitu, bil ajamawati, dengan orang, ya, apa namanya, semacamnya lah begitu, ya, akan kembali kemanusiaannya, dan dia sudah disamakan dengan orang-orang yang lain gitu. Ya. Fakafa'ahu asyari, maka dia syari ini yang menetapkan, ya, dengan hal tersebut, biirsi, dengan pewarisan indal mauti. Itu kalau bahasa mukafa'ah itu pemberian, ya. Kalau bahasa kita itu artinya, ya, dia katakan uang saku, ya, uang saku. Fakafahu asyar bi irsihi indal mauti. Jadi syari ini memberikan kepadanya dengan warisan ketika dia meninggal. Jadi kalau budaknya meninggal, maka dia mendapatkan warisan karena dia pernah memerdekakan. Ini dengan sebab hubungan al-wala. Idza lam yakun lil abdil atiq warisun aslan, apabila syarat ini, apabila yang meninggal tersebut, budak tersebut itu mantan budak, dia meninggal, dia nggak punya ahli waris. Jadi salah satu yang mendapatkan asobah adalah mu'tik atau mu'tiqah. Biasanya kan asobah itu hanya laki. Nah, ini kalau mu'tiqah juga termasuk asobah. Ada budak pernah dimerdekain oleh tuannya yang perempuan nih. Kemudian budak tersebut yang menjadi orang merdeka meninggal dan gak punya ahli waris. Ahli warisnya hanya si mu'tiqah, dapat mu'tiqah. Gitu. Asobah. Biasakan asobah itu buat laki. La bisababil qarabah wala bisababil zaujiyah. Bukan karena sebab kerabat dan juga bukan karena sebab perkawinan. Gak ada hubungan. Ya, orang yang perempuan nih, ya, budak merdekain seorang perempuan, dia menjadi merdeka. Ya sudah, gak ada hubungan lagi. Karena dia sudah merdeka. Gitu.
Jadi kira-kira itu mantan budak dengan tuannya itu batal gak sentuhan? Ya batal. Orang belum dimerdekakan juga batal, ya kan? Apa namanya, orang lain, gitu kan? Kayak istri sentuhan, ya seorang suami sentuh istrinya batal gak? Batal kan? Ya budak batal juga, gitu. Ya artinya, ya karena sudah putus hubungan, dia sudah merdeka, udah buat orang lain, dia gak ada hubungan lagi, maka dia gak boleh ngeliat auratnya lagi, gitu. Tapi dalam warisan dia masih bisa mendapatkan tuh yang merdekakan, gitu. Karena sebab dia pernah merdekain. Ini dari sini kita bisa pahami. Jadi memang jasa orang itu ya jangan lupakan. Dia punya jasa, dia pernah memerdekakan orang tersebut. Arkanul isi wa arkanul isi salah satu wahia al muwarrisu. Muwaris yang mewariskan. Ya. Mewarisi dengan mewariskan berbeda. Mewariskan berarti memberikan. Mewarisi, dia mewarisi ini. Ya, berarti dia mendapatkan warisan. Wa huwal amaitu alladhi yastahiqqu ghairu an yaritha minhu ma khallafahu ba'dal maut. Ya, mewaris itu adalah orang yang meninggal yang berhak orang lain an yaritha minhu, mewarisi darinya. Ma khallafahu, apa yang ditinggalkannya ba'dal maut, setelah meninggal, setelah mati. Jadi waris mewarisi, mewaris mewariskan. Betul nggak begitu nggak bahasa tulisannya? Hah? Mewariskan memberikan, mewarisi mendapati. Piutang dengan berhutang. Apa piutang? Piutang ngutangin, berhutang minjam. Jadi piutang meminjamkan, berhutang meminjam. Dia meminjamkan, piutang namanya. Berhutang meminjam. Mewaris mewariskan, waris mewarisi. Nah, itu yang pertama rukunnya, mewaris. Yang kedua al-warisu, yang mewarisi. Wa walladhi yastahiqu al-irsa, yakni orang yang berhak mendapatkan warisan. Bil asbab as-sabiqati kal qarabati an-nasabiyyati wa zawjiyyati wa ghairiha. Seperti kerabat, nasab, kerabat istri, atau ya karena hubungan kerabat, nasab, atau karena perkawinan dan yang lainnya. Ya lainnya itu seperti ya al-wala, ya. Al-maurus. Maurus apa arti maurus? Ya, barangnya. Wa syai' alladhi yatruku al-maitu, yakni suatu yang ditinggalkan oleh si mayit. Ahli warisnya ada, yang mewariskan juga ada, barangnya orang ada, jadi enggak? Ya enggak jadi. Apa yang mau dibagi? Ya, gitu. Ini rukunnya. Min malin wa iqarin wa ghairi, di harta atau benda yang tidak bergerak, ya rumah itu iqar. Wa yusammal maurus irsan, maka dikatakan maurus itu adalah irsan. Ada suatu yang ya warisan. Wa turasan, turas, kita suka menyebut kitab turas. Kitab turas itu kitab warisan. Ya miras, ya sama, ya. Wa tarikatan, ya miras, turas, irs, ya. Miras, ini apa nih? Kitab apa namanya ini? Kitab jamak dari miras, miras mawaris. Ya, miras mawaris. Miras marawis. Marawis. jangan salah nyebut ya. Mawaris dengan marawis, marawis ya. Mawaris dengan marawis ya. Mawaris apa jadi miras. Ya. Wa kulluha asma'un lisyai'il ladzi yatrukuhu al-maitu lil warasati. Itu semuanya nama sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit lil warasati, untuk ahli waris. Waris namanya warasah. Warisun, warisani, warasah. Ya. Itu sebabnya tuh, ya. Sebab dan rukun warisan. Sebab qorobah, nikah, wala. Rukunnya muwaris, waris, maurus. Ya.
Jadi kalau ada pertanyaan apa rukun warisan? Ya rukunnya mewaris, waris, maurus. Sebabnya qarabah, nasabiyah, atau zaujiyah, an-nikah, al-zaujiyah, atau al-wala. Syurutul irsi. Wa syurutul irsi salasatun aidan. Syarat warisan ada 3. Awalan wafatul muwarisi haqiqatan au hukman. Wafatnya yang mewariskan secara hakikat atau secara hukum. Ini orang udah meninggalkan rumah udah 10 tahun nggak pulang-pulang, nggak tahuan kabarnya. Nanti hakim memutuskan dia sudah meninggal. Ini dihukumi secara hukum. Gitu. Walaupun itu orang bisa jadi belum meninggal, tapi nggak pulang-pulang, nggak ketahuan rimbanya. Gitu. Kalau secara hakikat dia memang kelihatan. Gitu. Sanian tahaqququ hayatil waris inda mautil muwarris. Ya benar-benar kehidupannya si yang mewarisi. Inda mautil muwarris, ketika meninggalnya si mewaris. Jadi ketika meninggalnya si mewaris, ini waris benar-benar dia masih hidup. Sejadi nih orang meninggal di jalan berdua nih, tabrakan. Meninggal. Ya. Meninggal siapa duluan? Meninggal nih. Misalnya meninggal bapaknya. Berarti anaknya belakangan. Dinyatakan benar gak anaknya benar-benar hidup? Gitu. Ini namanya tahaqququ hayatil waris. Oh iya, dia sejam kemudian baru meninggal. Berarti dia dapat warisan nih dari bapaknya. Dia dapat dan dia meninggal lagi, dia punya anak. Paham nggak? Gitu. Tapi kalau seandainya kata tahaqququ hayatil waris, itu nggak ketahuan, tabrakan, meninggal berdua, meninggal. Siapa duluan? Oh meninggal nih. Ya tentu meninggalnya bisa jadi nggak bareng, tapi nggak ketahuan siapa duluan siapa belakangan. Maka tidak saling mewarisi. Bapak meninggal, jatuh kepada anak-anaknya. Tapi anak yang ini nggak dapat. Ini anak meninggal, maka jatuh pada anaknya. Ya, berarti bapaknya juga nggak dapat dari peninggalan dia. Gitu. Ya, bab kalau anak meninggal duluan, bapaknya masih ada, maka anak ini meninggalkan kan anak, dari kan cucu dari bapak ini. Anaknya dapat, bapaknya juga. Baru bapaknya kemudian meninggal. Dari warisan dia kan dapat jatuh ke dia nih, jatuh lagi ke anaknya. Paham nggak? Berarti apa nih anaknya nih dari cucunya nih? Apa namanya? Pamannya. Jadi dari harta dia itu bisa diambil oleh bagian untuk pamannya. Paham nggak? Nah, jadi dilihat tuh siapa duluan yang meninggal. Gitu. Walaupun cuman beda 1 jam, tetap yang belakangan itu mendapatkan warisan. Dia kata cucunya, kata anaknya nih, bapak saya meninggal belakangan daripada kakek, gitu. Ya. Kata bapak ini, wah, saudara kita duluan yang meninggal, baru bapak. Ribut. Ya, dia harus pastikan siapa yang hidup, yang kehidupannya yang apa namanya, artinya yang mati ya belakangan, gitu. Ini katakan tahaqququ hayatil waris. Benar-benar dipastikan kehidupan si yang mewarisi. Gitu. Walaupun cuma 1 jam. Harus ketahuan nih. Salisan al-ilmu bijihatil irsi. Kemudian memahami dengan arah warisan. Ya. Apa namanya? Dia memahami cara pembagian. Gitu. Itu syarat dari warisan. Al-syartul awal. Ya, syarat yang pertama. Ya, padahal terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaratul awwalu wafatul muwarisi haqiqatan aw hukman. La yumkinu an tusana tilkatu hatta yamutal al-muwarithu fi'lan. Hatta yamutal muwarisa fi'lan. Hatta yamutal muwarithu fi'lan. Aw yahkuma al-qadi bimautihi. Wa huwa al-muradu bi qawlina mautuhu hukman. Ya ini dia ya. Terus وذلك كالمفقود الذي لا يعرف حاله هل هو حي أم ميت فإذا حكم القاضي بموته بقرائن عند ذلك يمكن تقسيم تركته بين الورثة وله بحث خاص فشرط إذا موته حقيقة
أو اعتباره ميتا بحكم القاضي، وذلك لأن الإنسان ما دام حيا فهو قادر على التصرف في ماله، وملكه ثابت لا يزول عنه فلا يقربه الغير في تصرف بماله. أما إذا مات فإنه يكون عاجزا كليا عن التصرف في ملكه، فيزول ملكه وينتقل إلى ورثته. Ya, ini jelas ya. Jadi wafatul muwarisi haqiqatan hukman. Tadi yang saya katakan, secara hukum itu hakim memutuskan. La yumkinu antuk sama atau antukas sama boleh. Antukas sama at-tarikatu. Ya, tidak dimungkinkan untuk membagikan tarikah itu hatta yamutal muwarisu fi'lan, sehingga yang mewariskan itu ya meninggal. Secara ya pekerjaan artinya kelihatan begitu. Au yahkumal qadi bimauti, atau si hakim memutuskan dengan kematian si ya seorang tersebut. Wawul murad min qaulina mautu hukman, ini yang dikatakan mautuhu hukman secara hukum. Qadi memutuskan. Wa dzalika kal mafqudi, seperti orang yang hilang, ketahuan ribanya, la yurafu haluhu hal huwa hayyun aw mayitun, enggak ketahuan keadaannya mati apa hidup apa mati. Ya. Ada sampai sekarang, ada saya punya tetangga enggak ketahuan. Masih ada nggak orangnya? Wallahu alam bishawab. Nggak ketahuan, dibilang nggak ketahuan. Dia juga nggak tahu saudaranya. Ya saudaranya nggak tahu saudaranya di mana itu. Gitu. Ada yang begitu. Jadi bukan hal yang mustahil kejadian seperti itu. Fa idza hakamal qadi bi mauti bi qara'ina. Apabila hakim telah memutuskan kematian, oh dia sudah meninggal bi qara'in, dengan tanda-tanda qarinah, itu qara'in tanda-tanda. Ya udah 20 tahun nggak pulang-pulang, ya hakim memutuskan, wah udah mati. Gitu. Biasanya orang nggak kuat sampai 20 tahun nggak ngelihat keluarganya. Ya biasa. Misalnya begitu. Ini ya hakim lah yang punya patokan. Orang itu dikatakan meninggal itu berapa tahun dia meninggalkan nggak ketahuan ribanya. Qara'in itu namanya. Inda dzalika yumkinu taqsimu tarikati bel warasa. Di sini dimungkinkan untuk membagikan ya tarikahnya di antara ahli waris. Ini walahu bahsun khas, ini ada pembahasan khusus. Fasyartu idzan mautu haqiqatan. Jadi syaratnya kematian ini haqiqah, benar-benar. Ya. Au i'tibaru mayitan bi hukmil qadi, atau dianggap dia mati dengan keputusan si qadi. Ya hukman namanya. Haqiqatan au hukman. Wa dzalika li'anna al-insan ma dama hayyan fa huwa qad la tasu fi mali. Bab manusia itu kalau dia hidup, maka dia mampu untuk mendayagunakan hartanya. Wa mulku sabitun la yazul anhu. Ya maka ya kepemilikannya artinya ya kekuasaan dia itu sabit. Wa milkuhu sabitun la yazul, wa milkuhu. Kepemilikannya itu sabit, la yazul, tidak hilang. Fala yakhlufu al-ghairu, maka tidak menggantikannya orang lain. Dia masih milik dia gitu. Fit tasarrufi fi mali. Ya pada apa namanya? Mendayagunakan pada hartanya. Amma idza mata fa innahu yakunu ajiz, kalau dia meninggal maka dikatakan dia lemah, ajzan kulliyan, kelemahan yang menyeluruh. Anit tasul fi milkihi, ya untuk mendayagunakan daripada kepemilikannya, udah enggak punya lagi. Fa yazulu milku wa yantaqilu ila waris, maka pindahlah kepemilikannya kepada ahli warisnya. Gitu. Udah hilang. Ya. Katakan ajzan kulliyan. Ini syarat yang pertama, meninggal hakikat atau secara hukum. Asy-syartu tsani. Asy-syartu tsani tahaqququ hayatil warisi waqta mautil warisi. Wa hadha li'anna al-waritha innama yakhluqu al-muwarrithu ba'da mautihi. Wa yantaqilu ilayhi al-milku bi tariqil irthi. فلا بد أن يكون حيا عند موت مورثه لتتحقق أهليته، إذ الميت ليس أهلا لأن يتملكه لا بطريق الحرث ولا بغيره. ومن أجل أن نتصور هذا الشرط نقول لو مات اثنان فأكثر من الأقارب الذين يتوارثون ولم يعلم أيهما أو أيهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ولا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، كما لو مات الابن والأب
في حادثة تقام طائرة أو في حادثة غرق باطرة أو وقع سقف البيت على أسرة فيها أبناء وإخوة فماتوا فإنه لا توارث بينهم ولا يستحق أحدهما أن يرث الآخر وتكون تركة كل واحد منهما لورثته الأحياء المحققة حياته وهذا الذي وضعناه هو الذي تشير أو تهدف إليه عبارة الفقهاء من قولهم لا توارث بين الغرقاء والحرقاء والهدم وبذلك قضت الشريعة الإسلامية الغراء. Ya, kepastian hidupnya orang yang mewarisi pada saat meninggalnya yang mewariskan. Hadza li'anna al-warith innama yakhlu mewaris ba'da mauti, karena yang mewarisi itu dia menggantikan ya dari yang mewariskan itu setelah dia meninggal. Jadi kepastian di hidup, dia hidup nih. Ya, memang dia meninggal dan dia yang ahli waris ini waris memang benar-benar dia masih hidup. Walaupun sebentar. Wa yantaqilu ilaihi al-milk, pindah kepadanya itu kepemilikannya bi tariqil irsi, dengan jalan pewarisan. Fala budda ayakuna hayyan inda mauti mewarisi, maka haruslah dia hidup ketika matinya yang mewariskan. Tadi yang saya katakan tuh, walaupun cuma sejam doang, ya A meninggal, dia sebenarnya saling mewariskan. A meninggal duluan, B belakangan, baru dia meninggal 1 jam kemudian, maka si B mendapatkan warisan dari si A. Gitu. Jadi ada kehidupan yang dikatakan benar-benar dia masih hidup. Ya. Ya, fala budda ayakuna hayyan inda mauti muwarisi. Ya. Litatahaqqaqa ahliyatu idzil maitu laisa ahlan li ayyatamanna. Ya, benar-benar dia apa keluarganya ini ya apa namanya ada hubungan kekeluargaan. Ya. Karena si mayit itu bukan ya orang yang berhak untuk memilikinya. Ya udah enggak ada lagi deh. La bi tariqil isi wala bi ghairihi. Bukan dengan cara mewarisi atau dengan yang lainnya. Wa min ajli an natasawwa hadza syarta. Dengan ini kita bisa bayangkan syarat ini. An-naqul law matasnani fa aktsar. Apabila meninggal 2 orang atau lebih, bil aqaribil ladina tawarasun, yang dari kerabat yang mana mereka saling mewarisi. Walam yu'lam ayyuhuma aw ayyuhuma taqul akhar. Enggak diketahui mana di antara mereka berdua atau di antara mereka yang banyak meninggal sebelum yang lainnya. Siapa duluan yang meninggal? Fala ta'urusa bainahum, maka tidak saling mewaris di antara mereka. Wal istiqaqa li ahadihima fi tarikatil akhar, maka tidak ada hak pada salah satu dari kedua mereka dalam peninggalan orang yang lain. Ya ketahuan nih A B C ya saudara nih. Ya, semuanya kaya misalnya. Ya, orang walaupun udah kaya tetap aja kalau mau warisan masih mau ya. Ya. Meninggal nih ABC, kaya semuanya. Gak ketahuan siapa yang duluan, maka tidak saling mewarisi. Tapi kalau A duluan berarti B sama C mewarisi dari si A. Ini jatuh nih kepada si AB. Gitu. Nah, kalau AB dia punya anak ya jatuh lagi pada anaknya. Gitu. Tapi kalau sudah saling tidak mewariskan, maka ya udah. Berarti dia jatuh ke anaknya, ini jatuh ke anaknya, ini jatuh ke anaknya. Gitu. Ya kan masalahnya kan kalau seandainya kata ini satu sama lain, semuanya nggak punya anak laki. Masalahnya. Ya, kalau punya anak laki sih mungkin ya masih ya seperti dia nih, meninggal nih. Dia A meninggal duluan. Dia punya anak perempuan. Nah, B, C ini kan dapat warisan gitu. Nah, kalau seandainya semua punya anak perempuan, nggak ketahuan saling meninggal, ya udah, dia turun ke sini semua. Ini dianggap nggak ada nih 2 orang, gitu. Dianggap nggak ada. Jadi dia meninggalkan anak perempuan. Lalu siapa? Meninggalkan pamannya dan sebagainya begitu. Lari ke sana. Nah, ini dianggap nih 2 orang ini nggak ada. Jadi tidak saling mewarisi karena nggak ketahuan siapa yang duluan. Gitu.
Bisa banyak tuh paman dapatnya tuh begitu ya. Betul nggak? A, B, C anaknya perempuan. A meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan paman, saudara dua pak. Gitu kan? Gitu. Berapa paman dapatnya? Asoba. Yang B lagi begitu lagi. Meninggal, gitu kan? Meninggalkan anak perempuan. Mana asobanya? Paman lagi. C meninggal. Ya. Kemudian pada jatuhnya? Anak siapa pada? Paman lagi. Padahal kalau sudah ketahuan A meninggal duluan. Ketahuan nih. Kemana jatuhnya? Ya. Ke dia dulu nih. Gitu. Ya memang sih nanti bakal ke paman dulu, tapi kan jatuh dulu ke dia. Sudah rada kurang tuh jatuh paman. Gitu. Jadi kalau dilihat dari segi materi ya. Kama law matal ibnu wal ab fi haditsati tahattum ta'iratin. Seperti seorang meninggal, ya seperti meninggalnya seorang anak dan bapak di peristiwa hancurnya pesawat. Ya. Pesawat hancur. Ya. Fi haditsati tahattum ta'iratin. Au fi haditsati gharqi bakhiratin, atau peristiwa tenggelamnya perahu, ya, kapal layar. Au ya waqti saqfil baiti ala usratin fiha abnaun wa ikhwatun famat, atau jatuhnya atap ya rumah terhadap keluarga, ya di dalam itu ada anak saudara mati semuanya bareng. Fa innahu la tawarusa bainum, maka peristiwa tersebut la tawarus bainum, tidak menjadikan warisan di antara mereka. Udah dapat warisan satu sama lain. Wala yasayiqu ahadum an yarisal akhar, jadi tidak mewarisi padanya ya yang lainnya. Abun Ibnun ini dia berdua nih bareng. Nah kalau anak duluan meninggal, bapak dapat gak? Dapat. Bapak dapat. Dia meninggal dapat duluan. Kalau bapak duluan meninggal, kemana jatuhnya? Ya semua dapat. Ini juga dapat. Dia kebetulan punya anak lagi, punya anak nih, abna. Punya anak juga, punya anak sama abna. Aulad atau abna. Sama. Punya anak. Kalau bapak meninggal, dapat dia nih semua. Misalnya dapat peninggalannya, baru dia nih. Setelah bapak baru dia. Bapak meninggal duluan. Kemudian 1 jam kemudian, baru nih 1 jam ya. 1 jam kemudian meninggal. Meninggal kan 3M. Maka dapat 1M. Ini dapat 1M. Betul gak? Maka 1M-nya ini kan dia meninggal lagi nih duluan nih. Kemana 1M jatuhnya? Ke anak. Dia gak dapat nih. Tapi kalau seandainya kata meninggalnya anak duluan, ya, ini anak punya duit. Misalnya ya 2M. Ember. Ya, 2M misalnya. Ya, 2M. Ya. Anak dapat. Betul gak? Berapa dapatnya? Hah? 1/6. Dapat dikasih 1/6. Nah dari 1/6 kan bapak meninggal nih. Bapak punya lagi 3 miliar. Betul gak? 3 miliar tambah 1/6 dari punya, jatuh ke dia nih. Tuh. Paham gak? Gitu. Tapi kalau seandainya kata ini mati meninggal duluan, ini meninggal, barang gak ketahuan, ya udah, Pak, bapak punya 3 miliar, udah jatuh ke sini berdua. Ini punya 2M, jatuh ke sini semua, gitu. Ini katakan tidak saling mewarisi. Itu kalau orang yang meninggalnya barang. Berarti 3M langsung ke sini. 2M langsung ke sini. Tapi kalau seandainya kata dia duluan, baru ini 3M dibagi. Bapak duluan meninggal, bapak udah meninggal. Saudara kita masih hidup tuh, masih. Ya.
Sejam kemudian, ya saudara kita nyusul juga. Berarti dapat warisan dulu dari bapak tuh. Ya, kata saudaranya, lu ngapa belakangan sih matinya? Jadi dapat tuh. Jadi harusnya dapat 1,5 M, jadi dapat 1 M karena saudara yang dapat. Itu. Jelas nggak? Nah, tapi kalau barang pada tawarusa maka tidak saling mewarisi. Gitu. Wala yastahiqu ahaduhuma an yarithal akhar. Wa takunu tarikatu kulli wahid minhuma li warasatihi al ahya. Jadi warisan itu ya, peninggalan tersebut, setiap orang yang meninggal tersebut untuk ahli warisnya masih hidup. Ya buat anaknya deh begitu. Al muhaqqaqatu hayatum, yang masih benar-benar hidup dikatakan hidup. Wa hadzal ladzi waddahnahu, inilah yang kami jelaskan. Ya. Waddahnahu walladzi tushiru au tahdifu ilai ibaratul fuqaha min qaulihim la tawarusa bainal gharqa wal harqa wal hadma. Ini ada ibarat ahli fikih, ya, la tawarusa bainal gharqa wal harqa, tidak saling mewarisi orang yang tenggelam, orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang terbakar, orang-orang yang tertimpa benda berat, hadma. Ya, ini syuhada semua nih, ya. Al-gharqa, gharik, al-harqa, hariq, ya. Wal hadma, sahibul hadmi, orang yang tertimpa benda berat, ya, tertimpa apa namanya, tren, ya, di Masjidil Haram. Nah, itu termasuk ya syahid, ya. Wa bidzalika qadatis syariatul islamiyah al-gharra, ini yang diputuskan oleh syariat islamiyah. Jadi tidak saling mewarisi. Itu syarat yang pertama. Jadi dikatakan ya benar-benar kehidupan si yang mewarisi. Syarat yang kedua ya. Ya, apa namanya? Kehidupan orang yang mewarisi. Kadang asyartus salis. Asyartu salisu al-ilmu bijihatil qarabati wa bijihatil irsi wa huwa syartun li tawrisi. Fala budda min ma'rifati jihatil irsi kazawjiyati wal qarabati wa bidarajatil qarabati hatta yata'atta al-hukmu lil 'alimi bi qismatil mawarisi. Fa inna ahkamal irsi takhtalifu bi khilafi jihatil irsi wa tufawitu darajatal qarabati wa tafawuti darajatil qarabati. Fala yakfi an naqula innahu akhul mayyit, bal la budda an na'rifa hal huwa akhul syaqiqun au ummun bi abin amri ummin, bi anna kulla wahidin lahu hukmun wa ahaduhum yarithu bil fardi wa ahaduhum bi taqsimi wa ba'duhum yuhjabu wa ba'duhum la yuhjabu wa hakadha. Nah, iya, syarat ketiga harus mengetahui nih jihatil qarabah. Itu kemarin yang pernah saya sampaikan. Jadi ketika ada orang bertanya, Pak Ustadz, itu ditanya nih, apa hukum warisan nih orang meninggal? Tanya dulu, kerabatnya dulu siapa? Mereka yang berhak, siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Jangan langsung ente ponis, dia yang dapatnya sekian. Anak dapat setengah, perempuan kalau 2, anak berapa yang perempuan? 2/3. Ya, ibunya dapat 1/8. Sisanya ya buat punya paman. Padahal ini yang meninggal punya saudara perempuan. Ya, karena dia nggak utuh menjelaskannya, si ahli waris yang menyebutkan saudaranya. Fala budda min ma'rifati jihatil kazaujiyati wal qarabah, pernikahan, kerabat, wa bidadat qaraban, derajatnya nih, statusnya dia nih. Apa nih? Ya, dekat atau jauh. Hatta yata'attal hukmu lil alim bi qismatil mawaris, sehingga mudah nih. Ya, artinya mendatangi, artinya mudah. Al hukum lil alim, bagi orang si alim, bi qismatil mawaris, untuk membagikan ya warisannya. Miras, bagikan warisannya. Ya. Udah ketahuan aja dikatakan mudah. Padahal belum tentu juga mudah. Ya, berapa bagiannya? Itu. Ya, kalau nggak belajar ya nggak tahu kan berapa bagian-bagiannya. Ini bagian-bagian ini. Ya, tapi itu dikatakan ya, dijelaskan kalau itu sudah ketahuan, itu dikatakan sudah mudah. Ya, walaupun itu ya bagi kita masih susah juga kan, kita harus tahu bagian-bagian. Kalau orang yang nggak belajar nggak tahu.
Fa in ahkamal irsi takhtalifu bi ikhtilafi jihatil irs. Jadi hukum warisan ini berbeda ya, berbeda-beda dengan ya berbedanya jihatil irs. Dari arah ini dari mana, ini dari mana arahnya gitu. Ya, wa tafawut darajat qarabah, dan juga tafawut. Ya, ada perselisihan, perbedaan ya derajat dari kerabat. Padahal derajat kan berbeda. Padahal an naqul, enggak cukup kita katakan innahu akhun mayit, ini saudara si mayit, enggak cukup. Bal labud narif hal huwa akhun syakik. Tapi kita harus tahu dia akhunnya akhun apa nih, syakik, amli abin, amli ummin gitu. Dia saudara kandung, apa saudara sebapak atau saudara seibu. Ini beda statusnya. Derajatnya beda. Akhun syakik itu lebih kuat. Akhun abin masih kuat, tapi di bawah akhun syakik. Akhun li ummin ya dia lemah, tapi juga punya kelebihan gitu. Ini akhun yabin dan akhun yumin masing-masing punya kelebihan. Nah, nanti kita akan belajar nih, kita akan bahas. Li'anna kulla wahidin lahu hukmun, sebab ini semua punya hukum masing-masing. Gitu. Orang meninggalkan saudara kandung, meninggalkan saudara sebapak, meninggalkan saudara seibu, cuma segitu doangan tuh. Ya, sekandung laki-laki meninggalkan saudara bapak, laki-laki sebapak satu, meninggalkan dua saudara seibu, yang satu laki yang satu perempuan. Akhun li umin, ukhtun li umin. Orang meninggalkan akhun kik, akhun syakik, akhun yabin, akhun li ummin, ukhtun li ummin. Nih udah jelas dia doang nih ahli warisnya nih. Ya, ini kan contoh udah jelas. Orang meninggal akhun syakik. Berapa akhun syakik dapatnya? Sobah. Akhun labin kenapa mahjub? Hah? Ada akhun li ummin? Hah? Pertiga. Ukhtun li ummin? Bareng. Jadi akhun li ummin dan ukhtun li ummin dapat duitnya 3 miliar. 3 miliar. Berapa dapatnya nih? 1 miliar. Kan 3 miliar. Ya, 1 miliar dapat. 1 miliar. Dibagi berapa? Bagi 2, laki perempuan sama. 500. Akhun syakik dapat 2 miliar. Akhun liabin nyangap. Ya, kata akhun liabin, ngapa akhun li umin sama ukhtun li umin yang dapat? Kan gua kuatan akhun liabin, saudara sebapak. Gitu kan? Kata akhun syakik, iya lu kuat, tapi kan ada gua kungku lebih kuat lagi, kalah lu, gitu. Kata akhun syakik. Nah kok akhun liabin abang kasih bang? Ya dia sama gue 1 tetean. Gitu. Satu nyusu. Kalau kan lain lu. Gara-gara emak lu, bapak gue kawin emak lu gitu. Akhun liabin. Jadi akhun liabin gak dapet. Gitu. Tapi kalau akhun li umin dan ukhtun li umin malah dapat. Ya. Itu. Masing-masing ada kelebihan. Orang meninggalkan anak perempuan, meninggalkan akhun li abin, meninggalkan akhun li ummin, meninggalkan ukhtun li ummin. Berapa anak? Setengah. Akhun li abin? Asobah. Akhun li ummin? Akhun li ummin dan ukhtun li ummin cepat 6. Lihat coba yang menghalangi akhun li ummin siapa dan ukhtun li ummin? Ada enggak yang sudah belajar tuh? Coba cek. Ini biar nyambung aja tadi dari pembahasan yang ini nih. Ini kelebihan saudara seibu dan kelebihan dan kekurangan saudara seibu.
Siapa yang menghalangi akhun liumin dan ukhtun liumin? Anak perempuan. Jadi akhun liumin dan ukhtun liumin nggak dapat karena ada anak. Tuh. Bang, kok saya nggak dapat? Ya ada anaknya. Perempuan ada anaknya. Kata yang sudah akhirin, ya ponakan gua, gitu. Nah, ini kelebihannya. Jadi akhun liabin masih dapat dia, bahkan asobah. Gitu. Ya. Karena asobah. Karena ada anak perempuan. Ini kalau ditambahin lagi nih, misalnya di sini ada bintun. Berapa bintun dapatnya? Setengah. Akhun syakik? Akhun syakik sama asobah. Akhun liabin terhalang kalau siapa? Akhun liabin, akhun syakik. Akhun liumin dan ukhtun liumin dapat gak? Terhalang oleh siapa? Oleh bintun. Dia yang ngalangin ini. Dia ngalangin ini. Tuh, ya. Berarti kalau 3 miliar berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Anak. 1,5 buat akhun syakik. Gitu. Ya, ini dikatakan masing-masing punya hukum tersendiri. Makanya harus jelas dikatakan fala budda narif hal huwa akhun syakik am li abin am li ummin li anna kullu wahdin lahu hukmun bahaduhum yarithu bil fardi wa ahadum bit ta'sib wa badum yuhjab. Ya, dengan begitu kita akan tahu siapa yang dapat fardi bil fard dengan ketentuannya, wa ahadum bit ta'sib dan siapa yang mendapatkan aswabah, wa badum yuhjab dan siapa yang dihalangi. Gitu. Wa badum la yuhjabu hakadzat. Begitu juga sebagian yang tidak dihalangi. Nah, bintun dapat setengah, akhun syakik aswabah, akhun liabin terhalang oleh akhun syakik. Ukhtun liumin dan akhun liumin terhalang oleh akhun liumin dan ukhtun liumin terhalang oleh bintun. Berarti beda-beda yang penghalangnya. Gitu. Ya, dimyati jelas. Ya. Emang puyeng-puyeng dikit ginian, ya, warisan. Apa? Ya, sering-sering dipikirin, lama-lama insyaallah. Mawani'ul irsi. Sekarang yang mencegah dari warisan. Siapa gantian enggak? Apa terus lagi? Kadang mau baca. Syahada baca. Mawani'ul irsi hiya al-awsaf allati tujibu hirman al-warith min al-irsi wa hiya thalathatun. Awalan ar-riqu fa inna ar-raqiqa al-'abd al-mamluka la yarithu ahadan min aqaribihi li'annahu idza waratha shay'an akhadahu sayyiduhu wa sayyidu ajnabiyyun an aqaribil 'abdi wa qad ishtahara qawlul fuqaha'i al-'abdu wa ma malakat yaduhu li sayyidihi fala yarithu idzan li'alla yantaqila al-malu ila sayyidihi wa sawa'un kana hadzal 'abdu innan ay 'abdan khalisan aw mudabbaran wa huwa al-'abdu alladhi yaqulu lahu sayyiduhu anta hurun dubura mauti wa huwa al-'abdu alladhi yaqulu lahu sayyiduhu anta hurun dubura mauti aw mukataban wa huwa alladhi yukatibuhu as-sayyidu ala mablaghin min al-mali fayaqulu lahu mathalan in addaita ilayya alfa dirhamin fa anta hurun. Qala ta'ala fakatimuhum in alimtum fihim khayra aw mu'allaqan ismuhu bi sifatin ka'an yaqula lahu as-sayyidu in waladat zawjati gulaman zakaran fa anta hurun. Wa hakadha kullu anwa'ir riqi min mawadihil irsi. Ya, terus Wa kama la yarithu raqiqu kadzalika la yurathu li'annahu la mala lahu. Iya, itu dulu ya. Mawanul irsi yang mencegah orang mendapatkan warisan.
Mawanul pencegah warisan hiyal awsaf allati tujibu hirman al-is, yakni sifat-sifat yang mewajibkan haramnya, artinya terhalang untuk mendapatkan warisan, minal irsi dari warisan. Terhalang, haram, mewajibkan haramnya ahli waris minal irsi dari warisan. Ya, artinya dia tercegah dia mendapatkan warisan. Ya, hirman ya haram, ya haram, ya. Awalan ar-riqu, yang pertama adalah perbudakan. Fa innar riqiqa al-abd al-mamluk la yarithu ahadan min aqaribih. Sungguhnya budak tersebut, budak ya mamluk, budak la yarithu ahadan, tidak mewarisi seorang pun dari min aqaribih, dari kerabatnya. Ya. Jadi tidak mewarisi dari kerabatnya. Misalnya nih, budak punya saudara orang merdeka, AB merdeka, misal merdeka nih, saudaranya ya punya dua saudara, yang satu merdeka, yang satu budak, dia dirinya nih, berarti kan dia meninggalkan saudara yang merdeka dan meninggalkan saudara yang budak, meninggalkan 2M, meninggal nih, maka saudaranya yang merdeka dapat, yang saudaranya yang budak nggak dapat. Kenapa? Nah, ini katakan ya lain ahadan min akal, dia tidak mewarisi seorang pun dari kerabatnya, tidak mewarisi, ya tidak mewarisi, bukan mewariskan, tidak mewarisi artinya tidak mendapatkan warisan. Li'anna idza warisa syai'an, apabila dia mendapat mewarisi sesuatu akhadahu sayyid, kalau dia dapat nih 1M misalnya, saudara yang merdeka dapat 1M, dia juga dapat 1M, akhadahu sayyid, nanti dia ambil sama tuannya, gitu. Jadi bagaimana? Nah, udah karena dia budak, seorang itu meninggal, maka harta yang 2M itu untuk saudaranya yang merdeka. Jadi ceritanya maksudnya ada orang 3 laki-laki, yang satu kaya A, kaya B, kurang kaya, tapi orang merdeka. Ini A juga merdeka, B merdeka. B yang C ini saudaranya nih, udah susah budak lagi, begitu kan? Ya, namanya budak dimiliki oleh tuannya. Nah, ketika A meninggal, maka itu hartanya semua jatuh kepada si B. Si C yang sebagai budak, statusnya dia tidak mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal tersebut. Kenapa? Sebab kalau dia ngambil, nanti diambil sama tuannya. Wasayyidu ajnabiyun an aqaribil abdi, sedangkan tuan itu adalah orang ajnabi, orang asing, ya, orang lain. An aqaribil abdi, dari kerabat-kerabat si budak, gitu. Wa qad syahara qaul fuqaha al abdu wa ma malakat yaduhu li sayyidi. Ini masyhur perkataan fuqaha, al abdu wa ma malakat yaduhu, budak dan apa yang dimiliki oleh tangannya, artinya yang dimilikinya, li sayyid, itu semuanya punya tuannya. Itu. Apa yang dipunya oleh budak punya tuannya, dirinya punya tuannya, tenaganya. Fala yarisu idzan li alla yantaqilal mal ila sayyidi, maka si budak tersebut tidak mewarisi, ya, agar ya tidak berpindah itu hartanya kepada tuannya. Bab punya tuan, dia diambil tuan entar. Wasaun kana hadzal abdu kinnan ay abdan khalisan. Ini macam-macam budak nih. Ada budak kinnun 100% budak. Au mudabbaron, budak mudabbar, budak yang dijanjikan oleh tuannya. Tuannya mengatakan anta hurun dubura mauti, engkau merdeka, bukan di pantatku, bukan. Dubura mauti artinya setelah peninggalan kematianku. Dubur kan belakang, artinya anta hurun, engkau merdeka setelah kematianku. Makanya budak tersebut doanya, ya Allah matikan tuan saya, ya Allah matikan tuan. Doanya itu selalu minta mati, ya, atas untuk tuannya. Au mukataban, budak mukatab, ya. Walladzi yukatibu as-sayyid ala mablaghi min mal. Budak mukatab ini budak yang mendapatkan zakat. Nah, kalau budak mukatab dia yang dijadikan oleh tuan merdeka kalau bayar tebusan. Nah, dia punya duit untuk apa? Untuk bayar tebusan, maka dia berhak mendapatkan zakat. Gitu. Tapi warisan enggak. Gitu, warisan enggak. Fayaqul lahu masalan in addaita ilayya alfa dirhamin fa anta hurrun. Ini budak mukatab, engkau bayar padaku, kata tuannya, 1000 dirham, maka engkau merdeka. Ini budak mukatab. Fakat in alimtum fi khairah, ya, merdekakanlah mereka jika engkau mengetahui pada mereka itu ada kebaikan. Ai mu'allaqan itquhu bi sifatin. Kan yaqul lahu sayyid in waladat zaujati ghulaman dzakaran fa anta hurrun. Ya, seperti tuan yang ngomong nih, kalau kamu melahirkan nih budak perempuan nih, digauli sama tuannya, hamil, ya,
Kemudian kata tuannya, kalau engkau lahirkan laki, kan anak tuannya. Gitu. Anaknya apa? Ini budak naik pangkat, jadi apa namanya? Ummu walad. Naik pangkat, tapi tetap statusnya namanya budak. Apa itu maksudnya naik pangkat? Ummu walad. Nah, artinya kalau ummu walad dia ya statusnya sudah ya naik, dia sudah gak apa namanya? Ya beda dengan bedak yang kinun. Bedak yang ya dengan bedak budak mudabbar, budak mukatab beda. Kelebihan ummu walad itu nggak bisa dijual, nggak bisa jual, ya karena sudah tasun naik ummu walad. Tapi statusnya budak. Artinya tuannya kalau punya istri 3 masih boleh nambah ke berapa? Yang keempat, nambah 1 keempat. Sekalipun ummu walad itu budakan, kau naik pangkat dia menjadi ummu walad. Sekalipun dia tidak bisa lagi dijual, tapi statusnya masih budak, gitu. Kalau budak itu boleh ratusan, boleh ribuan punya budak, dan boleh digauli kalau kuat aja, ya kalau kuat gitu. Tapi kalau istri maksimal 4. Yang tadi saya katakan, ini budak digauli, hamil, punya anak, gitu kan? Maka budaknya naik pangkat ummu walad, dia tidak lagi bisa dijual. Nah kalau tuannya sudah punya istri 3, itu masih bisa nambah 1 istri yang biasa begitu, bukan budak, masih istri 4 gitu. Jadi tetap status dia masih budak nih si ummu walad, tapi naik pangkat. Nah Tuhan bilang engkau merdeka, ya. Kalau seandainya kata engkau melahirkan laki-laki, nah, ini artinya ada budak mu'allak namanya, itkun mu'allak, ya. Al-itku bil mu'allak, kemerdekaan yang digantung, ya kayak ta'alikul itki namanya, ta'alikul itki, menggantungkan pemerdekaan. Kalau engkau merdeka, kalau engkau melahirkan perempuan, engkau merdeka. Atau sebaliknya, kalau engkau melahirkan laki-laki, engkau merdeka. Kan bisa jadi Tuhan pengen anak perempuan. Kalau kamu melahirkan perempuan, kau merdeka. Anaknya laki mulu nih, ya Tuhan pengen perempuan. Kalau engkau melahirkan, budak, kau melahirkan perempuan, kau merdeka. Atau anaknya perempuan mulu nih si tuannya ngomong, kalau engkau melahirkan laki, engkau merdeka. Itu namanya ta'likul itqi. Sama kayak tolak. Ya, seorang suami mengatakan pada istrinya, kalau kamu pulang ke rumah orang tua kamu jalan tetap jalan, ya kata suaminya, ya kata-kata cerai, ya kalau udah keluar ya jatuh. Jadi terjatuh. Itu namanya ta'likut tolak. Wa hadza kullu anwa'il riq, inilah macam-macam dari perbudakan. Min mawanil irsi, apa namanya, yang mencegah dari warisan. Wa kama la raqiq, sebagaimana si raqiq tidak mewarisi, kaza la yurisu, begitu juga dia tidak mewariskan. Li'anau lama lahu, kan enggak punya harta. Jangan warisin, ya. Ya kan tadi kan apa rukun warisan? Muwaris, waris dan maurus, ya. Dia enggak punya warisan si budaknya. Sanian wallahu alam bisawab. Habisin dulu ya, tandain.